Saudara, ketika kita berbicara soal kekerasan seksual, kerap kali kita hanya terfokus kepada para pelaku ataupun tersangka. Dan kita kerap kali juga lupa bahwa ada korban yang betul-betul harus mendapatkan perhatian, karena tidak sedikit di antara mereka yang hidup berjuang untuk kemudian melawan rasa takut, depresi, hingga trauma. Saat ini saya sudah bersama dengan penyintas kekerasan seksual yang sudah belasan tahun berjuang bertahan hidup setelah apa yang kemudian menimpa dirinya. Saya tidak akan membuka sama sekali identitas dari korban, dan saya juga tidak akan mendalami kronologi yang menimpa korban untuk kemudian menjaga kondisi psikisnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Bahwa pada tahun 2000-an Anda mendapatkan kekerasan seksual, artinya sudah berjalan belasan tahun. Apakah hal itu betul-betul merubah hidup Anda? Totally semua merubah hidup saya sih, Mas. Dari masa kecil yang biasanya menjadi ceria, yang biasanya dimana orang-orang anak-anak seumur itu menikmati hidupnya mereka, tapi saya harus berjuang sendiri melawan rasa takut saya. Waktu saya SD sampai SMA itu, saya bertahan itu setiap saya merasa ketakutan, saat saya merasa ada trigger yang membuat saya teringat lagi akan kejadian tersebut, hal pertama yang saya pikirkan dan saya lakukan itu hanya menyakiti diri saya, Mas. Menyakiti secara fisik? Iya, secara fisik. Sampai saat ini rasa trauma itu masih ada? Masih, Mas, masih. Sampai saat ini pun saya kalau ada, misalnya kayak saya dekat sama laki-laki, dan udah mulai ada attach dari laki-laki itu, saya kayak dari dalam diri saya tuh kayak secara automatically sudah memberikan signal untuk menjauh, untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Oke. Tapi sebelumnya, di luar dari ini sudah menikah? Belum. Itu juga efek dari... Ya, jadi setiap saya mulai dekat sama laki-laki dan dia mengatakan dia mau serius sama saya, di dalam alam bawah sadar saya itu saya merasa seperti kayak jangan gitu. Sampai akhirnya saya mundur perlahan dari laki-laki ini. eskalasinya bagaimana untuk saat ini? Apakah masih sama kadar ketakutannya, atau memang sudah mulai berkurang? Semenjak saya berobat di tahun 2017, itu ketakutan itu perlahan kadarnya mulai menurun, Mas. Awalnya itu dokter saya itu kan laki-laki ya. Awalnya itu saya takut, saya mempertimbangkan berkali-kali apakah saya harus melanjutkan pengobatan ini atau tidak gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pengobatan, dan di setahun pertama itu saya berobat ke psikiater itu sendiri. Sampai masih ada perilaku saya untuk keinginan untuk mengakhiri hidup, menyakiti diri karena terbayang-bayang sama rasa takut saya. Akhirnya dokter pun menyarankan saya untuk dirawat di bangsal psikiatri. Bahkan ketika ingin berobat, karena mungkin dokternya laki-laki, itu juga menimbulkan rasa takut. Iya. Jadi di 2017 saya pernah operasi, dan pada saat saya datang untuk kontrol luka jahitan saya itu, di situ saya hampir mendapatkan pelecehan seksual dari dokter yang memeriksa saya. Ini sebelum ke psikiater? Sebelum ke psikiater. Artinya hampir pernah mendapati kekerasan seksual untuk kedua kalinya, dan itu dilakukan oleh dokter. Iya. Saat itu apa yang Anda lakukan? Jadi saya itu sama seperti kejadian waktu saya kecil dulu. Pada saat dokter itu mulai saya, yang saya bisa lakukan, saya hanya bisa nge-freeze, Mas. Jadi saya mematung, dan untungnya ada ibu saya ya. Jadi dokter itu tidak bisa melakukan hal lebih dari
hal lebih lagi untuk menyentuh bagian badan saya. Oke. Setelah itu Anda mungkin mencari informasi terkait dokter tersebut mungkin? Ya, dan ternyata setelah jadi saya waktu itu sempat bolak-balik ke rumah sakit tersebut untuk karena rawat inap. Jadi kenal beberapa suster di sana dan memang dokter itu terkenal dokter yang agak nakal. Kita tahu juga belakangan begitu banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis khususnya kepada pasiennya. Itu juga menjadi trigger trauma Anda. Iya, bahkan waktu minggu lalu saya kontrol pun yang ditanyakan dokter saya pertama kali itu bagaimana kondisi saya saat menghadapi berita-berita di luar sana yang mungkin ceritanya hampir sama dengan cerita saya. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, bahwa kita tadi juga sudah bahas belakangan ramai di perbincangan soal kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, bahkan kepada pasiennya, bahkan juga di rumah sakit yang seharusnya memberikan pengobatan dan bahkan rasa aman kepada para masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu kepada para korban, mungkin juga kepada para pelaku dan juga pemerintah untuk kemudian betul-betul mari kita sama-sama memerangi perilaku kekerasan seksual ini? Saya berharap ya Mas, saya berharap seperti komunitas atau organisasi perlindungan untuk korban kekerasan seksual itu lebih mudah untuk diketahui para korban, para masyarakat, dan juga untuk para korban di sana yang masih takut untuk speak up, kita bisa sama-sama berjuang dan kita bisa sama-sama survive untuk tetap bisa menjalani hidup kita seperti normal. Dan saya berharap dari pemerintah pun juga mengambil langkah serius untuk taking care para korban pelecehan seksual. Baik. Kita berharap bahwa apa yang kemudian terjadi saat ini membuka mata semua pihak agar tidak hanya di profesi kedokteran tapi seluruh pihak menyadari bahwa dampak dari kekerasan seksual ini tidak hanya sekedar fisik tapi juga dampak jangka panjang yang mungkin saya dialami oleh para korban. Terima kasih untuk waktunya dan jawabannya.